malam ini menjadi membuka pikiran kita semua untuk Indonesia Emas 2045. Semoga Tuhan membantu Indonesia, membantu Pak Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin kita, dan membantu juga Pak Hasim yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurdin Tampobolon atas sambutannya. Hadirin tamu undangan yang terhormat, kita simak bersama selanjutnya keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Hasim S. Joyo Hadikusumo, Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi. Kepada Bapak Hasim S. Joyo Hadikusumo, kami persilakan. Selamat malam, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ingin saya haturkan terima kasih kepada Pak Nurdin Tampobolon, Dr. Nurdin Tampobolon beserta Ibu yang juga hadir malam ini. Selamat malam Pak. Presiden Direktur dari pada Nusantara TV Pak Don Bosco Salamun, beserta seluruh jajaran Nusantara TV, serta para CEO yang telah hadir untuk menerima penganugerahan NTV Awards malam ini. Terima kasih atas undangan ini yang diberikan kepada saya. Ini merupakan suatu kehormatan sesungguhnya untuk saya. Dan saya sanggup untuk memberikan keynote speech karena saya kira sangat penting apa yang dikatakan Pak Nurdin tadi, bahwa pesan dari pemerintah Indonesia yang saya bawakan di Baku, di konferensi COP29 di Baku, pesan dari Pak Prabowo, pesan dari pemerintah itu disampaikan, dan pesan itu juga disebarluaskan sedapat mungkin kepada seluruh bangsa Indonesia. Dan Nusantara TV merupakan salah satu jaringan TV yang terpenting di Indonesia untuk sebarluaskan pesan-pesan penting itu. Semalam ini saya bangga mengambil kesempatan ini untuk sharing dengan Pak Nurdin, dengan Pak Don Bosco, dengan Ibu, dengan para CEO yang hadir malam ini. Indonesia di bawah Pak Presiden Prabowo telah menyanggupi di COP29 pemerintah Indonesia memenuhi dan mematuhi semua perjanjian, kesepakatan, treaties, perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh para pendahulu Pak Prabowo sebelumnya, termasuk Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang juga menjadi host tuan rumah di salah satu COP yang bertempat di Pulau Bali, yang telah melahirkan banyak rumus-rumus dan banyak kesepakatan waktu itu di Bali. Dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo, dan ada beberapa juga perjanjian yang telah disepakati. Pak Prabowo mengirim saya sebagai utusan khusus untuk melanjutkan program-program dan melanjutkan komitmen pemerintah Indonesia guna memenuhi
semua kesepakatan itu. Di situ saya juga sampaikan program elektrifikasi Indonesia untuk mendukung program Pak Prabowo 8% lebih. Pak Nurdin, saya meralat atau koreksi yang tadi Bapak sampaikan. Itu 8% itu tujuan Pak Prabowo minimal. Sedikit-dikitnya, sekecil-kecilnya itu 8%. Target kita melebihi 8%. Saya pribadi sudah lihat kita berkesempatan untuk dapat 9,5%. Dan untuk itu, yang tadi Pak Nurdin sebut, kita perlu membangun infrastruktur listrik energi yang besar. Di COP29 Pak Nurdin, saya sampaikan bahwa pemerintah Indonesia berencana membangun jaringan tenaga listrik 103 gigawatt dalam 15 tahun yang akan datang. Saat ini kalau tidak salah, totalitas dari jaringan listrik kita kurang lebih 80 sampai 90 gigawatt yang dibangun selama 74 tahun Indonesia merdeka. 80 gigawatt. Kita akan dalam 15 tahun kita akan membangun 103 gigawatt tambahan, Pak Nurdin. Dan dengan bangga saya sampaikan ke COP29 pesertanya bahwa Indonesia dalam 103 gigawatt 75% itu dari energi baru dan terbarukan. 75%. Selebihnya 5 gigawatt, 5,3 gigawatt akan terdiri dari nuklir. Pusat Listrik Tenaga Nuklir, PLTN. Selebihnya 22 kalau tidak salah akan dari gas. So tidak akan lagi dipakai tambahan-tambahannya dari tenaga fossil fuel yang lain selain dari gas. Yang gas fossil fuel yang sebetulnya karbonnya minimal. Nah, di sini tantangan bagi para CEO untuk mengambil kesempatan ini. Karena kita perlu puluhan sampai ratusan CEO dan perusahaan yang mengerjakan ini. Sebagai investor, sebagai operator, sebagai supplier, sebagai vendor, dan lain-lain. 103 gigawatt berarti investasi kurang lebih 235 miliar dolar, Pak Nurdin. Kita perlu investasi 15 miliar dolar tiap tahun lebih untuk mewujudkan program seperti ini. Kita perlu investor dari dalam negeri, kita perlu investor dari luar negeri. Dan program ini akan berkontribusi besar untuk pertumbuhan minimal 8%. Kenapa? Kalau dalam program pembangunan dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, bukan hanya makanan gratis pagi dan siang, tapi juga ada program food estate, tapi juga ada program perumahan. Nanti jam 8 Pak Nurdin saya ada makan malam dengan Pak Ara Sirait dan Pak Fakhri Hamzah, Menteri dan Wakil Menteri Perumahan, guna membahas dan kita evaluasi dan kita akan nanti lanjutkan tahap-tahap berikutnya. Karena saya sejak 7 bulan, 8 bulan saya sebagai Ketua Satgas Tim Transisi Prabowo bidang perumahan. Nah, program perumahan Pak Prabowo dan Gibran meliputi 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahun. Minimal 5 tahun dan hendaknya untuk 10 tahun.
Program kita 15 sampai 30 juta apartemen dan rumah di kota maupun di pedesaan. Ini akan perlu listrik yang besar. Dan kita mau supply listrik yang bersih, listrik yang hijau. Dan bangunan-bangunan apartemen di kota-kota Indonesia akan dirancang supaya bisa seefisien mungkin, sehijau mungkin, ya. Bahan bangunan dipakai, apakah itu semen, itu harus semen yang hijau sedapat mungkin. Terus listrik, terus kabel, terus kayu, terus aluminium, terus besi baja, itu dari sumber-sumber hendaknya dari tenaga listrik. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dari 75 gigawatt yang diperlukan dan diharapkan dari EBT, energi baru dan terbarukan, itu terdiri dari beberapa belas gigawatt dari tenaga bayu, tenaga angin. Dan ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan anugerah ke Indonesia, bangsa ini, tenaga angin yang besar sekali. Sudah ada kajian-kajian dari PLN dan dari Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia kita diberkati Tuhan dengan tenaga angin yang luar biasa di darat maupun di laut. Pulau Jawa sendiri bisa dapat 50 gigawatt tenaga bayu, Pak Nurdin. 50 gigawatt tenaga angin. Pulau Jawa saja, belum termasuk pulau-pulau lain. Ya. Kita juga ada sumber tenaga air, atau nama lain tenaga hydropower. Di sini kalau tidak salah pemerintah harapkan kurang lebih 15 gigawatt dari tenaga hidro. Terus ada tenaga apa lagi? Tenaga surya. Berapa belas gigawatt lagi. Terus apa lagi? Tenaga geothermal atau panas bumi. 75 gigawatt kita harapkan dan masih ada lebih, tapi itu nanti 2041 ke atas. Berarti apa? Indonesia menjadi superpower untuk energi terbarukan. Di samping itu, saya bawa juga pesan khusus bahwa Indonesia juga akan merupakan negara adidaya dalam hal bidang penampungan karbon atau bahasa Inggris carbon capture dan storage. Penyimpanan, ya, penyimpanan dan penampungan karbon. Ini apa? Ini karena ternyata lapisan-lapisan tanah kita di seluruh Nusantara terdapat banyak kantong-kantong kosong akibat antara lain karena Indonesia kan sudah 120 tahun menghasilkan BBM, bahan bakar, ya, minyak bumi. Kita sejak zaman Belanda tahun 1890-an, karena Shell kan lahir di Indonesia. Ya dulu BPM, Batavia Petroleum Maskapai. BPM itu mulai di Indonesia dan 120 tahun banyak kantong-kantong kosong, banyak caverns, banyak goa-goa di dalam lapisan baik di laut maupun di dalam di daratan. Nah, sudah dihitung bahwa potensi untuk menampung karbon di Indonesia di dalam kantong-kantong jauh di dalam dan di bawah laut dan permukaan itu kurang lebih 500 gigaton. Ada yang sebut 700 gigaton. Nah, ini gigaton apa sih? Gigaton itu sebagai perbandingan, negara Singapura setiap tahun menghasilkan 40 juta karbon setiap tahun. 40 juta setiap tahun. Kita bisa menampung karbon dari banyak negara termasuk negara kita sendiri. Sehingga nanti semua industri di Indonesia yang mengemisi atau keluarkan karbon itu bisa kita pakai teknologi tinggi untuk kita
capture, kita apa sih capture? Kita ya menampung lah. Kita menampung karbon dan kita isi ke dalam kantong-kantong yang kosong di dalam. 500 gigaton, ini bisa sampai berapa ratus tahun lagi Pak Nurdin. Indonesia. Dan Indonesia bisa menampung karbon dari negara-negara industri yang tidak bisa menampung. Ternyata para ahli sudah katakan bahwa Jepang, Korea Selatan, dan Singapura dan banyak negara tetangga kita tidak bisa menampung karbon karena lapisan tanah mereka tidak memadai. Tuhan memberikan bangsa Indonesia lapisan tanah yang memadai. So Indonesia bisa dapat puluhan sampai ratusan miliar dolar dalam menampung karbon-karbon yang dihasilkan negara lain. Dan tidak akan menjadi pencemaran untuk mengancam bangsa Indonesia. Ini ada teknologi yang sedang dikerjakan dan sudah dimulai oleh BP, British Petroleum. CEO British Petroleum ketemu Pak Prabowo di London. Setelah itu dia puas dan dia umumkan dan langsung diumumkan investasi 7 miliar dolar itu dari BP sendiri. Kemarin saya hadir pada pertemuan dengan para pengusaha dari Amerika. Di situ Exxon juga menyatakan akan investasi 15 miliar dolar di Indonesia dalam tahun-tahun depan berikut. So ini saya sangat optimis Pak Nurdin bahwa masa depan kita cerah. Baik di bidang industri hijau maupun di bidang listrik maupun nanti di bidang konstruksi, karena program perumahan Pak Prabowo akan didukung oleh dana dari Abu Dhabi, dana dari Qatar, dana dari China, ada dari India, ada dari Singapura. Cukup banyak negara yang ingin investasi di program perumahan sosial dari pemerintah Prabowo. Bagaimana? Ini pasti terwujud. Kementerian Perumahan sudah dirikan, selama ini 10 tahun kan dileburkan ke Kementerian PUPR, sekarang Kementerian Perumahan yang khusus untuk menangani ini. Dan kita sudah yakin, kita sudah hitung, program rumah pedesaan itu memerlukan minimal 4-5 juta pekerja, Pak Nurdin. Satu rumah perlu 4-5 tukang untuk bangun satu unit rumah. Kalau di kota kan beda, itu apartemen. Perlu juga ratusan ribu pekerja baru. Sehingga kita bisa menampung 5-6 juta pekerjaan baru. Mudah-mudahan banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mencari pekerjaan di pedesaan. Apakah nanti di NTT Pak Don Bosco tempat Bapak? Anak-anak ini bisa dapat pekerjaan di Indonesia. Tidak perlu lagi jadi TKI atau TKW di luar negeri. Itu harapan Pak Prabowo. Pemerintah Prabowo Gibran ingin